Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Maftunur Alian, NIM 19051214042 dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi A 2019. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan tentang static routing dalam software simulasi Cisco Packet Tracer. Setelah itu kita akan langsung menuju praktek. Yang pertama, dalam melakukan simulasi ini kita membutuhkan skema dengan 2 server, 3 router, dan router pertama terdapat 2 PC dan router kedua terdapat 1 PC. Setelah itu kita akan melihat komponen-komponen atau isi dari router pertama ini. Yang pertama, pada fast Ethernet 1, dalam router 1 terdapat IP address 192.168.1.62, kemudian subnet masknya 255.255.255.192, kemudian fast Ethernet 1 192.168.1.126 berbeda dengan yang tadi, kemudian subnet masknya 255.255.255 dan 198. Untuk serial 2 kita isi IP addressnya dengan 12.12.12.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Berbeda dengan serial 2, di serial 3 ini kita isikan IP addressnya dengan 13.13.13.1, kemudian subnet masknya sama, yaitu 25.255.255 dan 0. Setelah itu kita akan melihat komponen yang berada pada PC. Kita lihat IP addressnya dengan 192.168.1.1, kemudian subnet masknya kita samakan dengan fast Ethernet yang tadi, yang fast Ethernet 0 dengan 255.255.192, kemudian default gate-nya kita samakan dengan yang tadi di sini. Kita samakan pada fast Ethernet 0. Di sini menggunakan 192.168.1.62 dan DNS-nya kita kosongi. Kemudian ke PC2 sama halnya dengan PC1 tadi, kita bedakan pada bagian IP address-nya 192.168.165, subnet masknya sama. Kemudian default gateway-nya kita berikan sama dengan yang fast Ethernet 1 dengan menggunakan 192.168.1.162. Kemudian kita ke router 1 atau router yang kedua. Di sini kita lihat fast Ethernet 1 menggunakan 192.168.1.254, kemudian subnet masknya 255.255.255.255.1.8. Untuk fast Ethernet 1 kita kosongi karena dalam router 2 ini terdapat 1 PC. Untuk serial 2 sama halnya dengan yang tadi, menggunakan 12.12.12.12.2. Kemudian di sini serial 3-nya berbeda, 23.232.232. Untuk subnet masknya sama. Untuk kita lihat PC yang terdapat di sini dengan menggunakan IP 192.168.1.129, kemudian subnet masknya 255, terakhir 128. Default gateway-nya 192.168.1.254 karena kita samakan dengan fast Ethernet 1 pada router 2 ini. Kemudian kita akan melihat pada router 2 atau router 3. Di sini namanya router 2 tapi terdapat router 3. Di sini terdapat IP address 33333, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian fast Ethernet 1 43.43.43.43, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Untuk serialnya 13.13.13.13.3, subnet masknya 255.255.255 dan 0. Untuk serial 3-nya 23.23.233, kemudian subnet masknya 255.255.255
Untuk kita kelupaan untuk melihat static routingnya, di sini terdapat 192.168.1.128 dengan /25. Kemudian ada 33.3330/24. Kemudian ada 43.43.43.0/24. Di sini kita lihat static routingnya ada 192.168.1./25. Kemudian ada 33.33/24. Untuk yang ketiga ada 43.43.43/24. Di sini jadi kita akan menuju ke server 1 dan server dan router kita cantumkan di situ. Untuk statik di sini samanya dengan tadi, kita akan mengisi 192.168/25. Di sini kita isikan 2 karena nanti terdapat routing ke router 1 dan router 2. Jadi diisikan di sini hanya 2, beda dengan router 1 dan router 2 tadi diisikan 3 karena terdapat routingan ke server dan routing yang akan dituju. Di sini kita lihat dalam server default gateway-nya 333.333.333.333. Sini fast ethernet-nya, subnet mask-nya sama dengan yang tadi 255.255.0. IP address-nya di sini. Kemudian di server 2 atau server 1 namanya dengan default gateway-nya default gateway-nya 43 dan terakhir 3. Untuk fast ethernet 0 di sini akan menghubungkan dengan IP address 43.43.43.1 dan subnet mask-nya sama. Kemudian dalam perintah praktek ini kita akan mengirim pesan UDP dari PC1 ke PC3. Kita edit dulu. Di sini hanya ICMP. Kita coba mengirimkan pesan PDP dari PC0 ke PC1. Kita lihat dalam perjalanan pesan ini mohon maaf, kita ulangi. Dalam PC1 ini mengirim pesan ke router, kemudian router menunjukkan pesan ke alamat yang telah dikirim. Bila alamat benar, PC1 ini akan mereply atau menjawab dari pesan dari PC1 tadi menuju router, kemudian kembali ke PC yang mengirimkan pesan tadi. Kemudian kita akan mengirimkan dari PC0 ke PC2, yaitu ini beda router, jadi melakukan penyeberangan router. Kita coba di sini PC0 mengirimkan pesan ke router terlebih dahulu, kemudian router mengirimkan ke router 3 atau router 2, kemudian mengirimkan ke router 1 yang di sini. Kemudian mohon maaf, salah. Kita ulangi lagi. Sini pesan menuju ke PC2 yang berada di router 1. Kita coba. Di sini PC0 mengirimkan ke router, kemudian router 2 mengirimkan ke router 1. Kemudian router mengirimkan ke PC2. Jika benar dan dapat berinteraksi, PC yang diberikan pesan akan mereply jawaban, kemudian lewat sini. Ya. Nah, telah berhasil. Kemudian kita akan membuat skenario baru dengan melakukan pengiriman pesan dari PC1 ke server 1. Di sini kita coba lihat pengirimannya dari PC1 ke router, kemudian ke router 1, kemudian ke router 2. Sebentar. Kita ulangi terlebih dahulu dari PC sini.
PC1 ke server 1. Kita coba lihat dari PC1 mengirimkan ke router, kemudian ke router 1, kemudian ke router 2, baru mengirimkan ke server. Kemudian server membalas dengan melakukan, namun di sini jalurnya berbeda. Nah, setelah selesai langsung mengembalikan atau berinteraksi dengan PC1. Kemudian kita akan mencoba dengan tracing dengan menggunakan real time terlebih dahulu. Kita di sini akan ke PC1, kita command prompt dengan tracer. Di sini akan mengirimkan ke PC2 terlebih dahulu, kita lihat. Kemudian di sini 192.168, kemudian .1.65. Kita coba. Di sini tracing komplit atau berhasil, terdapat IP dari PC1 di sini. Bila berhasil terdapat IP PC1, kemudian di sini terdapat IP PC2. Kemudian kita akan mencoba tracing ke PC3. Kita lihat terlebih dahulu di sini IP address-nya. Kita ketik tracer terlebih dahulu dengan IP 192.168.1.129. Kita coba terlebih dahulu. Di sini juga paket tracing atau tracer routing telah berhasil. Di sini terdapat IP dari PC1, kemudian melalui server di sini. Kemudian di sini ini terdapat alamat IP address server. Kemudian di sini terdapat IP yang ada pada PC3 itu sendiri. Kemudian kita akan melakukan tracing. Di sini kita melihat IP atau default gateway-nya dari server 1. Kita coba terlebih dahulu 333.33.3. Kita masukkan terlebih dahulu. Di sini tracing atau trace complete terjadi, sudah dapat berinteraksi. Sebenarnya kita dapat melakukan semuanya atau melakukan trace ini seluruhnya, namun kita ambil contoh karena sudah berhasil melakukan routing dari tracer PC1 ke PC3, kemudian PC1 ke PC2, lalu PC1 ke server. Jadi telah selesai praktikum kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam bicara maupun praktek, mohon dimaafkan dan dibenarkan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.